Jawaban Wali Songo bangkit buat kengawuran Gus Said Lirboyo. Dekonstruksi kritis atas narasi tidak tepat Gus Said Lirboyo, antara revisionisme sejarah, manipulasi fikih, dan psikopolitik permusuhan. Bantahan terhadap pandangan Gus Said Lirboyo. Perihal 1. Penyalahgunaan fikih untuk legitimasi feodalisme nasab. Gus Said menyatakan bahwa, memusuhi Suriah Rasulullah, merupakan dosa yang lebih besar daripada maksiat biasa, dengan merujuk pada hadis Nabi. Namun, klaim ini bertentangan dengan prinsip utama Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja yang menolak kultus keturunan dan menekankan meritokrasi keilmuan. Al-Hujurat 13 menyatakan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan, bukan keturunan. Imam Nawawi dalam Riyadus Shalihin juga menegaskan bahwa amal perbuatan lebih utama daripada nasab. Bahkan dalam fik pernikahan mazhab Syafi'i, keutamaan nasab Quraisy hanya berlaku dalam konteks kafaah, bukan legitimasi sosial politik. Dengan menjadikan darah sebagai dasar kemuliaan dan perlindungan hukum, Gus Said secara tidak sadar telah menarik umat kembali pada semangat jahiliyah, bertolak belakang dengan misi Rasulullah yang justru menghancurkan struktur kasta. Perihal 2. Pemutarbalikan sejarah dan pembajakan narasi Wali Songo. Gus Said menuduh PWI sebagai pihak yang mencoreng Wali Songo, padahal ironi terbesar justru ada pada dirinya sendiri. Ia terlibat dalam proyek rekayasa sejarah NU demi melanggengkan hegemoni kelompok tertentu. Wali Songo bukan simbol eksklusivisme keturunan, tetapi akulturasi dakwah. Sejarawan H.J. de Graaf mencatat, meskipun beberapa Wali Songo berasal dari luar, mereka merangkul pribumi dengan pendekatan inklusif dan kultural. Jatman NU sendiri didirikan untuk menjaga manhaj Ahlul Bait, bukan untuk menyembah keturunan Habib tertentu. Dengan menutup ruang kritik terhadap habaib atas dasar status Suriah, Gus Said mengerdilkan ajaran ittiba Rasul menjadi kultus individu. Ini adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai Wali Songo dan prinsip Aswaja. Perihal 3. Psikopolitik permusuhan, menciptakan musuh imajiner. Retorika Gus Said penuh dengan diksi kebencian seperti azab, su'ul khatimah, dan teroris, yang tidak berdasar secara ilmiah. Ini adalah bentuk manipulasi emosi umat untuk menciptakan musuh imajiner dan membentengi diri dari kritik. Konsep Aulia Allah dalam tasawuf tidak pernah eksklusif bagi nasab tertentu. Imam Al-Qushairi menegaskan bahwa wali Allah bisa berasal dari siapapun yang bertakwa, tanpa memandang keturunan. Dari sudut pandang psikologi sosial, sikap Gus Said mengarah pada grup narkisisme, yakni membangun identitas kelompok dengan menciptakan pihak luar sebagai kambing hitam. Perihal 4. Distorsi makna dosa dan kekeliruan fatwa Gus Said menyatakan bahwa bergabung dengan PWI akan berakhir dengan su'ul khatimah. Ini adalah bentuk pemerkosaan terhadap makna dosa dalam etika Islam. Dalam filsafat moral Al-Ghazali, dosa adalah pelanggaran terhadap hak Allah, bukan terhadap manusia yang mengaku sebagai wakil keturunan Rasul. Tidak satu pun kitab muktabar seperti Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa mengkritik Suriah adalah dosa besar. Ini menunjukkan bahwa klaim Gus Said adalah bentuk bid'ah takfiri yang berbahaya. Dari sudut pandang ushul fiqh, fatwa Gus Said memuat dua kekeliruan fatal. 1. Ta'asub al-nasab, fanatisme buta terhadap nasab. Padahal Rasulullah bersabda, barang siapa menyeru kepada ashabiyah, maka ia bukan termasuk golonganku. Abu Dawud. 2. Tasydid bila dalil, memberatkan umat dengan klaim dosa tanpa dasar dalil qot'i. Aswaja sendiri menganut prinsip al-ibahah al-asliyah, hukum asal sesuatu adalah mubah kecuali ada dalil pengharamannya. Perihal 5. Seruan pembebasan, kembalilah pada Islam yang mencerahkan. Gus Said harus bertanggung jawab atas narasi-narasi sesat yang ia bangun. Karena, ia telah memalsukan sejarah NU demi mengangkat kelompok tertentu. Ia telah merusak fikih Aswaja dengan menyusupkan feodalisme nasab ke dalam dalil-dalil agama. Ia telah memecah ukhuwah dengan membangun tembok kebencian dan anti-kritik. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, perkataanku benar sejauh ia sejalan dengan kebenaran, dan bisa salah bila bertentangan dengannya. Maka, kebenaran tak perlu disembunyikan di balik nama besar, dan kultus bukanlah jalan menuju ilmu dan kedewasaan iman. Wallahu a'lam. Silakan disebarkan demi melawan kebatilan yang disamarkan dengan jubah suci.